Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya. Hari ini saya mau bikin konten kebetulan di dalam diskusi di dalam salah satu grup Monep PSE itu ada diskusi tentang perpajakan pada e-katalog atau e-purchasing. Nah, yang menarik adalah ketika diskusi itu mendiskusikan tentang PKP dan non PKP. Ini memang banyak terjadi ketidaktepatan dalam menempatkan pengenaan PPN dan non PPN. Jadi pertama saya mungkin jelaskan dulu dari awal gitu ya, bahwa di dalam pengadaan barang jasa itu kita memilih dua, yaitu memilih barang jasanya kemudian memilih penyedianya. Kalau dalam bahasa supply chain management namanya memilih supply-nya dan memilih supplier-nya. Kemudian diturunkan menjadi di Indonesia supply itu ada kode bakunya, namanya kode baku atau kode klasifikasi baku komoditas Indonesia. Jadi dari sisi barang jasa atau supply itu ada komoditas. Kemudian dari sisi supplier itu ada yang disebut dengan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI. Nah, ini lurus dua gitu ya. Jadi dari sisi itu. Kemudian dari sisi pengenaan pajak juga seperti itu. Dari sisi pengenaan pajak ada yang disebut dengan pajak barang jasa dan status pelaku usaha terkait dengan kewajiban pajak. Nah, PPN itu mengenai kepada suplai komoditas atau barang jasanya. Sementara terkait PKP non PKP itu adalah terkait status supplier, status penyedia atau status pelaku usahanya. Nah, ada ketentuan di dua hal ini. Untuk barang jasa, ada barang jasa yang dikenakan PPN, ada barang jasa yang non PPN. Tetapi kalau di sisi pelaku usaha, di sisi penyedia atau di sisi supplier itu ada yang disebut dengan PKP atau non PKP, artinya pengusaha kena pajak, pengusaha tidak kena pajak. Nah, dua hal ini harus kita pahami bersama bahwa ternyata PPN itu melekatnya kepada barang jasanya, bukan melekat kepada pelaku usahanya. Sehingga ketika kita membahas PKP, ketika pengusaha non PKP menjual barang jasa kena pajak, maka tetap dia dikenakan pajak PPN. Jadi bukan berarti nanti non PKP kemudian ketika jual barang jasa kena PPN kemudian tidak kena PPN, tidak. Tetapi non PKP yang berjualan barang jasa kena PPN tetap dipungut atau dipotong PPN. Kalau non PKP perlakuannya adalah potong PPN. Tapi kalau PKP itu namanya pungut PPN. Jadi yang disebut dengan non PKP itu adalah pelaku usaha yang tidak kena pajak terkait pemungutan. Tapi nanti dalam transaksinya dia bisa saja berjualan barang jasa kena PPN kemudian dipotong PPN-nya, bukan dipungut tapi dipotong. Kedua transaksi ini beda. Kalau pungut itu berarti pembayaran 100% semuanya diserahkan ke penyedia setelah penyedia menerbitkan faktur pajak. Kalau potong itu berarti penyedia non PKP ketika menyerahkan barang jasa kena pajak maka dia dibayar tidak 100% tapi setelah dipotong PPN. Tentang nilainya nanti kita diskusikan di lain video. Tapi intinya saya ingin semua memahaminya. Ketika pengusaha PKP pun ketika berjualan barang yang tidak dikenakan PPN seperti misalkan buku pelajaran kalau tidak salah ya, atau bibit gitu ya. Kemudian ada lagi produk-produk yang sudah dikenai retribusi daerah seperti jasa catering itu tidak meskipun PKP yang jualan produknya dia tidak kena PPN karena yang dijual dia adalah barang jasa non PPN. Atau juga seperti penyedia tenaga kerja. Nah, untuk tenaga kerjanya itu tidak dikenakan PPN karena tenaga kerja merupakan bagian dari barang jasa non PPN. Tapi kalau jasa layanan pemeliharaan gitu misalkan atau jasa cleaning service-nya itu tetap dikenakan PPN karena di situ ada komisi ya, fee komisi gitu. Nah, jadi itu yang bisa saya jelaskan. Jadi yang kita pegang adalah apakah pelaku usaha ini berjualan barang jasa non PPN atau barang jasa yang kena PPN.
Ketika non PKP atau PKP berjualan barang jasa kena PPN, maka dia tetap dikenakan PPN dengan pola, kalau non PKP dengan pola pemotongan, kalau PKP dengan pola pemungutan. Ini supaya mengklirkan, jadi para penyedia tolong jangan salah paham karena merasa dirinya non PKP kemudian bilangnya kami tidak dikenakan PPN, bukan. Jadi salah paham ini. Juga bagi teman-teman pelaksana ya, teman-teman PA KPA di daerah atau PPK di APBN gitu. Nah, mudah-mudahan pemahaman ini bisa kita bangun karena memang secara regulatifnya seperti itu. Demikian kira-kira yang bisa saya jelaskan, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi sekali lagi mari kita posisikan pengenaan pajak tidak pengenaan pajak ini dalam posisi regulatifnya. Saya Samsul Ramli, salam pengadaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.